Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ardianto, mahasiswa UT, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terkait analisa dari coding merge sort dan counting sort untuk mengerjakan tugas 2 di mata kuliah struktur data ini. Adapun pengertian dari merge sort sendiri itu adalah pengurutan data yang menggunakan perbandingan dari mulai data yang terkecil dibandingkan dengan sampai dengan data yang terbesar. Nah, sedangkan untuk coding bertipe counting sort ini, dia hanya membandingkan datanya dan tidak mengurutkannya. Hanya membandingkan data serta mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar tanpa melakukan perbandingan data terlebih dahulu. Baiklah, untuk penjelasan dari tiap-tiap perintah codingnya kita akan bahas di sini ya. Yang pertama itu adalah perintah kelas merge sort. Kelas merge sort ini adalah perintah yang digunakan untuk mengawali atau perintah pertama ketika hendak membuat coding bertipe merge sort. Selanjutnya ada perintah void merge integer array kurung buka kurung tutup integer L, integer M, dan integer R. Kemudian integer N 1 sama dengan M kurangi 1 ditambah 1. Integer N2 sama dengan R dikurangi M titik koma. Nah, dari void merge ini, perintah ini merupakan fungsi yang bernama merge. Fungsi ini memiliki variabel input dan output yang keseluruhannya bertipe integer. Jadi, variabel tersebut adalah array yang merupakan variabel subarray untuk menyimpan rangkaian data yang diurutkan sebagai rangkaian data pertama, kemudian digunakan untuk sebagai array untuk menampung hasil proses selanjutnya sebagai array kedua. Selanjutnya, variabel 1 yang menjadi variabel untuk indeks awal dari array pertama dan variabel M adalah indeks awal pada array kedua. Variabel R menjadi nilai indeks akhir untuk array. Terdapat tanda kurung kurawal buka yang merupakan tanda awal dari fungsi merge dan tanda akhir kurung kurawal tutup Nah, lanjut ke perintah selanjutnya yaitu for integer I sama dengan 0 titik koma spasi I kurang dari N1 titik koma spasi plus plus I tutup kurung. L I sama dengan array kurung buka L plus I kurung tutup titik koma. For integer J sama dengan 0, J lebih kecil dari N2 titik koma spasi plus plus J tutup kurung. R dalam kurung J sama dengan array
M plus 1 plus J kurung tanda titik koma. Nah, untuk perintah ini digunakan untuk menyimpan rangkaian data array pada array A0 dan A1. Dan perhatikan juga bahwa terdapat dua pengulangan for, di mana for pertama baris ke-1 untuk menampung array dari rangkaian data A0 dan akan disimpan pada array Li. For baris kedua yaitu berfungsi untuk menampung array dari rangkaian data A1 dan akan disimpan pada array Rj. Selanjutnya kita lanjut ke perintah integer I sama dengan 0, spasi J spasi sama dengan 0, titik koma. Dan perintah integer K sama dengan L dan titik koma. Pada deklarasi pada baris ini merupakan deklarasi untuk inisialisasi indeks pada subarray pertama, yaitu 1, yaitu I sama dengan 0, dan subarray kedua yaitu J sama dengan 0. Sedangkan deklarasi sementara untuk mendeklarasi inisialisasi indeks subarray, lanjut ke perintah while kurung buka I sama lebih kecil dari N1 dan J N2, pindah baris dan kurung buka kurawal spasi kurung tutup kurawal. Pada baris ini merupakan sebuah perintah pengulangan while. Pengulangan tersebut akan berhenti hingga diketahui bahwa nilai I itu lebih kecil dari N1 dan nilai J itu lebih kecil dari N2. Variabel N1 merupakan panjang indeks untuk array L, sedangkan variabel N2 merupakan panjang indeks untuk array R. Perulangan tersebut bertujuan untuk menampung array Li dan Ri ke dalam array K. Pada baris selanjutnya terdapat tanda kurung kurawal buka yang merupakan tanda awal dari proses while pada baris selanjutnya. Sedangkan pada akhirnya yaitu diakhiri dengan tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya ada perintah if dalam kurung buka Li tanda kurung buka sama dengan Rj kurung tutup array K sama dengan Li titik koma pindah baris titik koma pindah baris. Coding ini berada dalam pengulangan while pada baris di atasnya dan pada baris di atasnya yang merupakan sebuah perintah coding pengkondisian if yang memiliki tanda awal if, yaitu
kurung kurawal buka. Kemudian diakhiri dengan tanda if, yaitu kurung kurawal tutup. Tujuan pengkondisian if adalah untuk memproses apakah array Li ini lebih kecil sama dengan Rj. Jika benar, maka array Li akan disimpan pada array K. Selanjutnya, perintah i titik koma ini berfungsi sebagai increment sehingga akan menambahkan variabel i dengan angka 1. Proses increment tersebut berpengaruh terhadap pengulangan while, sehingga variabel i yang awalnya bernilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Selanjutnya ada perintah else. Perintah else ini merupakan perintah pengecualian dari perintah if pada baris ke-20 dengan tanda awal else, yaitu kurung kurawal buka, dan diakhiri dengan else, yaitu tanda else kurung, dan untuk mengakhirinya diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Di dalam perintah else, yaitu pada baris di dalam perintah else terdapat perintah untuk menyalin array Rj ke dalam array K. Yang selanjutnya perintah J++ titik koma ini berfungsi sebagai increment sehingga akan menambahkan variabel J dengan angka 1. Proses increment tersebut berpengaruh terhadap pengulangan while pada baris yang selanjutnya, sehingga variabel J yang awalnya bernilai 0 maka sekarang akan bernilai 1. Kemudian pada baris selanjutnya ada perintah coding K++ titik koma. Perintah ini merupakan increment untuk menambahkan nilai 1 ke variabel K yang merupakan indeks untuk array K. Lanjut, ada perintah while lagi. Ini adalah while i spasi lebih kecil n1 ganti baris kurung kurawal buka array K sama dengan Li titik koma 1 titik koma ganti baris K titik koma ganti baris dan kurung kurawal tutup. Perulangan while ini akan melakukan pengulangan sehingga bernilai 1, sehingga nilai i lebih kecil dari nilai n1. Kedua nilai tersebut merupakan nilai jumlah indeks. Variabel i dan variabel n1 merupakan jumlah indeks untuk array Li. Selanjutnya pada baris selanjutnya terdapat tanda awal pengulangan while, yaitu kurung kurawal buka, sedangkan pada akhir perulangan while terdapat tanda kurung kurawal tutup. Selanjutnya, karena while merupakan sebuah pengulangan, maka akan meningkatkan indeks untuk array Li, yaitu dengan perintah i++ titik koma, dan meningkatkan indeks untuk array K, yaitu dengan perintah K++ titik koma. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai i lebih kecil dari nilai dari n1. Kemudian ada while j lebih kecil dari sama dengan n2, i lebih kecil dari n2. Kemudian
kurung kurawal buka array k sama dengan r j titik koma j plus plus titik koma k plus plus titik koma kurung kurawal tutup. Perulangan while pada baris ini merupakan yang melakukan pengulangan hingga nilai j lebih kecil dari n2. Kedua nilai tersebut merupakan nilai jumlah indeks variabel j dan n2. Merupakan jumlah indeks untuk array rj. Selanjutnya terdapat tanda awal pengulangan while yaitu kurung kurawal buka dan tanda akhir pengulangan while yaitu kurung kurawal tutup. Untuk proses selanjutnya adalah menyalin perintah array rj ke dalam array k yang ditandai dengan coding array k sama dengan rj. Selanjutnya selama dalam pengulangan maka dilakukan increment indeks array untuk array j yaitu dengan perintah j++ titik koma dan meningkatkan indeks untuk array k yaitu dengan mengetikkan perintah k++ titik koma. Proses menyalin dan meningkatkan indeks array tersebut dilakukan sampai nilai j lebih kecil dari n2. Kemudian ada perintah void merge. Nah, itu untuk mengakhiri dari pengulangan while. Kemudian ada lagi perintah void sort integer r array, integer l integer r. Fungsi tersebut bertujuan untuk mengurutkan rangkaian array dengan menggunakan algoritma merge sort. Pada fungsi sort terdapat 3 variabel integer yaitu array yang berfungsi untuk menampung data subarray dan array utama baik yang belum di sort maupun yang sudah di sort. Selanjutnya terdapat variabel L yang merupakan indeks awal dari array dan variabel R yang merupakan indeks akhir dari array. Pada baris selanjutnya menunjukkan adanya tanda kurung kurawal buka sebagai tanda awal fungsi. Kemudian tanda akhir fungsi sort ada lagi perintah if dalam kurung L lebih kecil dari R. Di dalam fungsi sort terdapat kondisi jika nilai 1 dinilai indeks awal array lebih kecil dari nilai R, nilai indeks akhir array, maka perintah di antara tanda akan dijalankan yaitu 1. Pendeklarasian variabel m yang bertipe integer yang digunakan sebagai variabel yang memiliki nilai berupa nilai tengah dari rangkaian dan data awal seperti terlihat pada baris selanjutnya. Pemanggilan fungsi sort yang bertujuan untuk sorting pada subarray pertama sebagai R yaitu array dengan indeks awal 1, indeks akhir m. Pemanggilan fungsi sort dengan menggunakan sorting pada subarray kedua sebagai array yaitu array dengan indeks awal m+1 dan indeks akhir R. Pemanggilan fungsi merge untuk menyatukan kembali subarray pertama dan subarray kedua dalam variabel array.
variabel L sebagai nilai indeks awal dan subarray pertama, variabel M sebagai nilai indeks akhir dari subarray pertama, dan variabel R sebagai nilai akhir dari indeks akhir subarray kedua. Selanjutnya ada perintah static void print array integer array. Fungsi print array yang memiliki variabel integer array yaitu R diawali dengan tanda fungsi kurung buka kurawal. Sedangkan tanda akhir dari fungsi yaitu kurung tutup kurawal. Dalam fungsi print array terdapat deklarasi integer n yang berfungsi untuk mencatat ukuran atau panjang dari array yang terdapat pada baris selanjutnya. Menunjukkan sebuah perulangan untuk menampilkan isi array bergantung dari panjang indeks array yang dimulai dari 0 sampai i lebih kecil dari n. Baris selanjutnya berisi sebuah perintah untuk menampilkan isi array ke dalam layar komputer. Baris selanjutnya lagi bertujuan untuk memberikan spasi antara array yang telah ditampilkan oleh fungsi print array yang satu dengan yang lainnya. Terdapat sebuah main method dengan ciri utamanya yaitu terdapat coding main pada pendeklarasiannya. Tanda awal main method yaitu kurung kurawal buka, sedangkan tanda akhirnya adalah kurung kurawal tutup. Bagian isi main method terdiri dari deklarasi array bertipe integer, dan pada baris selanjutnya akan menampilkan teks given array sebagai keterangan bahwa array yang akan ditampilkan adalah array sebelum disorting. Pada array tersebut ditampilkan dengan bantuan fungsi print array. Pada baris selanjutnya dibuat sebuah objek yang baru bernama ob dengan kelas mergesort. Objek ob tersebut berisi sebuah metode yang berada pada kelas mergesort. Kemudian dilakukan pemanggilan fungsi sort pada objek ob di mana parameter yang dikirim antara lain array r, kemudian nilai 0 sebagai awal indeks, dan array length min 1 sebagai akhir nilai indeks. Perintah tersebut terdapat pada baris selanjutnya. Selanjutnya ditampilkan sorted array pada layar komputer sebagai penanda bahwa array yang ditampilkan adalah array hasil sorting dengan mergesort. Baris selanjutnya dilakukan pemanggilan fungsi print array dengan parameter array yang telah disorting. Nah, adapun hasil dari tugas ini, saya memilih angka-angka yang ingin disorting menggunakan mergesort adalah 3, 7, 2, 8, 1, dan 6. Itu sebelum disorting menggunakan mergesort. Dan hasilnya setelah disorting menggunakan mergesort itu adalah akan berurutan, yaitu 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Itu adalah penjelasan dari merge sort. Mungkin untuk counting sort nanti akan lanjut pada video selanjutnya. Mungkin itu untuk penjelasan dari merge sort dari saya. Nanti akan saya jelaskan lagi pada video selanjutnya terkait
penjelasan dari algoritma coding counting sorts. Terima kasih, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.